Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama dan untuk mencapainya. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang murid dan pembelajaran di kelas, hal-hal yang saya yakini adalah saya berpikir bahwa murid yang pandai adalah yang mendapatkan nilai bagus dan minimal mencapai batas KKM atau KKTP. Bagi murid yang masih di bawah KKM atau KKTP, dikategorikan murid tidak pandai. Aspek kognitif menjadi dasar dari ketercapaian tersebut. Saya masih menganggap semua murid sama dan harus mencapai hasil yang sama. Saya tidak berpikir bahwa murid-murid saya berbeda-beda dalam menerima setiap materi yang saya berikan. Tidak semua murid memiliki cara belajar yang sama, dan saya telah memposisikan semua murid sama dalam gaya belajarnya. Saya adalah seorang guru, di mana saya bertugas memberikan materi pelajaran dan saya adalah pusat dari pembelajaran di kelas. Semua murid harus menerima materi dengan cara mengajar saya yang sama. Belajar itu ya di kelas, dan semua murid harus menurut dengan aturan yang ada di kelas. Semua murid mengikuti kegiatan di kelas, dan saat evaluasi pembelajaran, mereka mengerjakan tugas yang sama. Setelah mempelajari modul ini, saya berubah pikiran atau perilaku. Guru bukanlah pusat dari pembelajaran. Justru muridlah yang menjadi pusat pembelajaran. Dan saya tidak boleh mengklasifikasikan murid-murid saya dengan kategori pandai atau tidak pandai, karena tidak semua murid saya sama dalam gaya belajar yang mudah dipahami, serta tidak menganggap aspek kognitif sebagai hasil akhir dari ketercapaian tujuan pembelajaran, melainkan ada aspek-aspek lain seperti aspek afektif, psikomotor, sikap spiritual, sosial, dan budaya. Saya tidak hanya bertugas memberikan materi pembelajaran atau transfer of knowledge, melainkan memberikan contoh sikap budi pekerti kepada murid-murid saya,
agar mereka mampu bersikap sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Saya harus mengetahui setiap karakter murid-murid saya, karena murid-murid saya terlahir dengan keberagaman dalam berkarakter. Dan saya harus dapat memposisikan murid saya sebagai subjek pembelajaran agar mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan belajar yang menyenangkan tidak harus di dalam kelas, melainkan kita dapat menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar dan pembelajaran, agar mampu menciptakan murid-murid yang menghargai lingkungan, baik untuk dirinya sendiri maupun ketika bermasyarakat, agar lebih baik